Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mendengarkan akan firman-Nya. Mari kita bersama-sama tunduk dan kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami umat-Mu, keluarga yang kudus, boleh dapat beribadah. Walaupun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, maka Tuhan akan meneguhkan kami, menguatkan kami, terkhusus untuk firman yang akan kami dengar bersama pada pagi hari ini. Tuhan yang akan membahasakan firman itu kepada pribadi lepas pribadi, sehingga setiap pribadi umat Tuhan akan bergerak sesuai dengan kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menggerakkan setiap pribadi jemaat Tuhan, umat-Mu, untuk dapat mengkabarkan kabar yang baik, kabar sukacita, dan kabar penuh dengan damai sejahtera. Pimpin hati kami, Tuhan kuduskan pikiran, dan Tuhan juga akan boleh dapat menyucikan setiap tubuh kami, sehingga ketika kami boleh mendengar firman-Mu, firman-Mu itu akan menumbuhkan kami dan kami siap menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan kita akan lanjutkan yang terakhir di ayat yang ke-29. Markus pasal yang ketiga ayat 22 sampai 26 dan dilanjutkan ayat yang terakhir di ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian sabda akan firman Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Roh Kudus pemersatu umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah yang sudah lama sebelum terjadi kenaikan lonjakan yang drastis di kota Kudus ini ya, terkait dengan pandemi virus corona. Saat itu saya dan Diony memiliki pengalaman yang unik. Ketika itu kejadiannya sore hari, ketika mendapat kabar dari salah satu jemaat sedang sakit di rumah sakit. Kemudian didapatlah saya info bahwa jemaat sedang berada di ruang Bougainville. Saya dan Diony langsung menyiapkan motor, dengan percaya diri langsung ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Mardi Rahayu. Kami bercakap-cakap, "Diony, kita hari ini akan masuk ke ruang Bougainville." Diony menjawab, "Oh iya Kak, ruang Bougainville itu adalah ruang
yang bagus, yang baik, antara yang baik. Saat itu saya pun percaya, wah iya, berarti betul ada ruang Bougainville. Sudah benar, saya dan Tioni dengan percaya diri menuju ke ruang keamanan. Dengan berani dan, Pak, saya mau izin mau berkunjung kepada jemaat. Di ruang mana? Dengan berani saya katakan, di ruang Bougainville, Pak. Terkejut, bukan kepalang. Percaya diri oke, akan tapi ternyata kepala keamanan berkata, maaf Mas, di sini nggak ada ruang Bougainville. Adanya mungkin Bougainville itu ada di RSUD. Seketika itu yang saya sudah percaya diri, berani, langsung terkujur lemas, malu dibuatnya. Dan saya dan Tioni terbahak-bahak ketika pulang dari Mati Rahayu. Karena Bougainville, kita pun menjadi tertawa terbahak-bahak. Kisah ini adalah kisah di mana kita terjadi seringkali miskomunikasi. Saya dan Tioni menganggap Bougainville ada di Rumah Sakit Mati Rahayu, tetapi ternyata bukan. Dan hasil dampak dari miskomunikasi itu, untungnya hanya mengakibatkan hanya malu, perasaan lemas, malu. Tapi beda dengan teks kita hari ini. Teks kita hari ini juga berbicara tentang miskomunikasi, salah prasangka, salah sambung. Apa yang miss di sini? Yang miss adalah perspektif dari para ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat, kepala-kepala yang menganggap bahwa mujizat yang dilakukan Yesus itu karena pengaruh dari kuasa Beelzebul. Teks ini dituliskan di dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Akan tapi kalau kita baca versi Matiusnya, maka kita akan melihat secara detail lengkap ceritanya. Bahwa saat itu Yesus pergi untuk menyembuhkan orang-orang yang buta dan juga orang yang bisu. Lalu Yesus mengadakan mujizat di situ. Yang buta melihat, yang bisu ia bisa berbicara. Maka fenomena ini adalah fenomena yang membuat takjub semua orang. Itulah pekerjaan dari karya Allah. Kuasa dari mesianis, bahwa kuasa itu berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia berdampak bagi semua umat yang sakit. Maka ketika Allah di dalam diri Yesus Kristus, ia memancarkan dampak yang berguna, yang baik bagi umatnya. Namun siapa sangka, maksud baik dari Yesus Kristus diselewengkan oleh perspektif yang kaku dan kolot dari para ahli-ahli Taurat dan Farisi. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Satu sisi dia tidak tahu. Ia mengira bahwa kekuatan yang hebat itu, yang dahsyat itu adalah pengaruh dari kuasa dari Beelzebul. Menarik, apa itu Beelzebul? Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, Beelzebul memiliki arti bahwa Beelzebul adalah kepala dari kuasa setan atau iblis. Dengan demikian ia bisa merujuk kepada pribadi yang hebat, yang tangguh, yang kuat. Akan tapi itu juga bisa berarti kuasa. Kuasa yang dihayati, kuasa yang dipercayai adalah kuasa yang bisa menaklukkan semua masalah, yaitu karena Beelzebul.
Sehingga ada miskomunikasi di sini. Bahwa Yesus melakukan mujizat itu karena karya dari mesianis. Roh mesianis, bahwa perwujudan roh Allah itu hidup di dalam umat. Tetapi diselewengkan, dibelokkan. Itu bukan. Itu karena kuasa dari Belzebul. Yang satu sisi adalah paham mesianis, yang satu sisi itu demonis, demon atau iblis. Bahwa kuasa Yesus itu dia memakai kuasa dari iblis. Terjadi miskomunikasi, iya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yesus memanggil mereka, berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Sebuah tusukan yang tajam. Bahwa tidak ada iblis menyerang iblis. Kalau iblis menyerang iblis, ia terpecah-pecah. Dikatakan bahwa kerajaan jika terpecah-pecah, tidak akan mampu bertahan. Dengan demikian, itu pun merujuk kepada sebuah perumpamaan, kalau rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu juga tidak dapat bertahan. Jawab Yesus kepada para ahli Taurat. Dengan kata lain, itu membukakan mata mereka bahwa kuasa yang dipakai Kristus adalah bukan kuasa dari kegelapan. Akan tapi kuasa yang dari Allah, kuasa mesianis yang terwujud terpancar di dalam kehidupan. Miskomunikasi, iya. Jika di awal dampak dari miskomunikasi hanya sebuah perasaan malu, tetapi teks kita hari ini berbicara tajam. Dampak dari miskomunikasi ini dikatakan bahwa ia sedang menghujat Roh Kudus. Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Teks kita hari ini sangat tajam. Ketika umat yang digambarkan oleh orang Farisi yang kolot itu, ia membelokkan atau bahkan ia tidak mengenal akan roh dari mesianis. Bahkan di situ dikatakan ia sedang menghujat dari Roh Kudus. Apa itu menghujat dari Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus berarti bahwa ia menolak, bahkan mempertanyakan atau tidak mengindahkan akan kuasa dari Roh Allah. Bahwa Roh Allah yang bekerja dengan begitu luar biasa, yang ditampilkan Yesus sebagai agen pembaharu umatnya, yang membuka sebuah pintu gerbang harapan. Ia meneguhkan yang lemah, yang sakit ia berikan harapan untuk bersukacita hidup. Itulah kuasa dari mesianis, kuasa dari Roh Allah yang terpancar bagi umatnya. Namun kuasa yang ajaib itu dengan semudahnya dibelokkan oleh orang-orang tertentu. Bahkan dikatakan itu bukan roh Allah, melainkan roh Belzebul. Dan di saat itu jangan sekali-kali menghujat dari Roh Kudus. Ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita teringat akan salah satu kisah dari Alkitab terkait bagaimana ia juga mendustai akan Roh Kudus. Kita pun dibimbing, diingatkan akan sebuah tokoh Ananias dan Safira. Ananias dan Safira
mendapatkan bukan haknya karena perihal penjualan tanah. Yang bukan haknya ia ambil, dan seketika itu juga dikatakan Ananias dan Safira adalah mendustai Roh Kudus. Apa dampak dari mendustai Roh Kudus? Ia mati. Sehingga hari ini kita bisa menegaskan sebuah nilai. Jangan sekali-kali bermain-main dengan kuasa dari Roh Kudus. Atau bahkan menolak dan menghujatnya. Maka hasil yang diterima adalah hasil malapetaka. Kedua cerita ini, yang satu Ananias dan Safira mati di tempat, yang satu dikatakan bahwa ia tidak mendapatkan ampun selama-lamanya sebab ia berdosa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua pribadi yang berbeda, Yesus dan ahli-ahli Taurat, bukanlah sebuah pilihan bagi umat. Akan tapi ini menyadarkan kita sekalian, tergolong kemanakah kita saat ini? Tergolong kepada pengikut Kristuskah yang menggeluti, menghayati, menghidupi akan kuasa dari Mesianis, kuasa yang menghidupkan itu, kuasa yang memberikan mujizat itu? Atau kita benar-benar adalah orang yang tergolong sebagai orang-orang yang ahli Taurat atau ahli Farisi, yang seringkali membelokkan arti kebenaran, membelokkan kuasa dari Mesianis, digantikan dengan kuasa yang dari iblis. Maka kita hari ini boleh merenungkan, kita meneladani Sang Kristus. Ia hidup bukan untuk memecah belah. Bahwa karya Mesianis itu karya yang menghidupkan, karya yang menguatkan setiap orang. Sedangkan kalau kita lihat karya demonis, karya iblis adalah karya yang suka untuk memecah-mecah belah. Supaya apa? Supaya tidak akan ada yang bertahan di situ. Tidak ada yang kuat dan gampang sekali untuk dihancurkan. Maka perumpamaan Yesus kepada para ahli Taurat menjadi sebuah nilai yang penting pada hari ini. Jika sebuah rumah tangga terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Komunitas gereja yang adalah keluarga Tuhan, keluarga umat, maka ayo jangan kita mau dipecah-pecahkan oleh karena kuasa Beelzebul atau kuasa daripada roh jahat. Melainkan kita hidup di dalam kuasa Mesianis, karya Roh Allah yang hidup di dalam hati setiap umat. Betapa indahnya dan eloknya ketika kita hari ini bersama-sama menggalangkan sebuah tekad yang sama untuk menghidupi Roh Allah, menghidupi Roh Kudus yang menyatukan itu, yang menghidupkan itu dan berdampak bagi banyak orang. Maka firman Tuhan hari ini meneguhkan kita supaya kita terpanggil untuk dapat memberitakan kabar yang baik, untuk dapat memberitakan kabar yang menumbuhkan iman, mengembangkan kebersamaan, kekuatan, sehingga kita sebagai satu komunitas itu adalah komunitas yang hidup, komunitas yang terus menjaga satu dengan yang lain. Kuasa yang penuh dengan keajaiban, pengharapan,
Itulah tujuan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada umatnya untuk dihidupi, bukan hanya untuk ditonton atau dilihat. Dan mari kita pun dengan kritis hikmat untuk terus berjaga-jaga, sebab kuasa Beelzebul itu pun juga tidak tinggal diam. Maka kita akan berjaga-jaga supaya kita tidak mudah terpecah belah akan hal informasi apapun, gesekan apapun. Dan jangan sekali-kali terpecah belah satu dengan yang lain akibat kuasa yang terus mengintimidasi itu. Bahkan kita pun tergoda untuk masuk dalam kuasanya. Maka pada hari ini ayo keluarga-keluarga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada, pakailah kuasa yang mesianis itu, bukan demonis. Dan ayo kita hidupkan persekutuan dengan hidup. Jika Tuhan izinkan kita untuk beribadah di rumah bersama-sama, mari kita hidupkan keluarga kita masing-masing. Mari kita hidupkan persekutuan kita. Dan disitulah terpancar kedamaian, kesatuan. Dan ketika jemaat semua bersatu, keluarga bersatu, tidak ada yang dapat untuk mengalahkan bahkan menghancurkan keutuhan dari jemaat. Selepas dari kebaktian ini, jemaat yang dikasih Tuhan bisa untuk dapat membagikan foto. Foto ini bersifat ada temanya, yaitu tema kesatuan, ya. Kita akan rayakan sebagai keluarga yang disimbolkan menjadi keluarga yang baru. Keluarga yang memakai kuasa mesianis itu adalah keluarga yang kuat, bersatu, yaitu kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus pemersatu umat, maka kita akan boleh nanti men-sharing foto, baik pakai pose apapun, gaya bebas, tapi temanya jika boleh berkenan adalah tema yang menunjukkan persatuan. Coba mari sekreativitas mungkin jemaat yang dikasih Tuhan bisa berfoto dengan keluarganya. Temanya adalah persatuan, kekuatan. Dan kita akan ramaikan di dalam grup kelompok tumbuh bersama. Kita rayakan kuasa dari Roh Kudus itu. Kuasa yang mengikat persatuan itu. Dan biarlah kesatuan itu akan mengalir kepada semua keluarga-keluarga jemaat. Dan kita akan rayakan dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat untuk menggumuli dan menghidupi kuasa mesianis Kristus di dalam dunia. Jangan sekali-kali kita menghindar atau bahkan menolak kuasa yang dari mesianis itu. Sebab kita bisa mati. Mungkin mati secara batinnya. Dan kita bisa mendapatkan malapetaka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami. Bahwa kami diingatkan untuk meneladani Kristus. Bahwa Kristus hidup dalam dunia. Terus hidup di dalam kuasa mesianis. Kuasa yang daripada Roh Kudus. Kuasa itu sungguh ajaib. Buah-buahnya adalah buah-buah damai sejahtera. Buah yang berdampak bagi umat. Buah yang menghasilkan nilai-nilai positif. Pengharapan hidup, kekuatan hidup, sukacita. Dan itulah panggilan kami bersama. Sebagai keluarga-keluarga Tuhan adalah keluarga yang menggunakan kuasa dari mesianis. Tuhan tuntun kami, semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, untuk dapat terus
Tuhan tuntun untuk bergerak satu panggilan yang sama, untuk menjaga kesatuan, bukan untuk memecah-mecah belah, melainkan kuasa-Mu itu akan menghidupkan kami pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan temukan kami pun sama seperti orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, ampuni kami Tuhan, ketika kami seringkali membelokkan akan kebenaran, kami menjauhi akan panggilan dari Roh Kudus-Mu itu. Dan kami sering hidup untuk dapat menikmati kuasa dari Beelzebul, kuasa kedagingan dunia, dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak ingin mati secara batin, melainkan kami ingin hidup yang kekal, hidup yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menguatkan kami dan menuntun kami sampai selama-lamanya. Amin.